Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jelita Aisyah. Aku berasal dari kelas 11 F3. Di sini, aku akan sharing-sharing sedikit nih tentang penjajahan Portugis di Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, ia melakukan ekspedisi ke Nusantara tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India. Penaklukan Malaka oleh Afonso de Albuquerque terjadi pada tahun 1511 dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme Portugis di Asia Tenggara. Dengan armada besar yang terdiri dari 18 kapal dan lebih dari 1.000 tentara, Albuquerque melancarkan serangan ke Kesultanan Malaka yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Meskipun Sultan Mahmud dan pasukannya melakukan perlawanan, keunggulan teknologi militer Portugis termasuk meriam dan senjata api membuat pertahanan Malaka runtuh. Setelah serangkaian pertempuran sengit, pada akhir Juli 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya, Portugis melakukan ekspedisi ke Maluku. Ekspedisi ini dilakukan pada tahun 1512. Ekspedisi Maluku ini yang dipimpin oleh utusan yang bernama Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Di Ambon, bangsa Portugis diberi izin mendirikan benteng di Paukoli, Negeri Hitulama, serta Mamala. Pada tahun 1522, Portugis dan Pajajaran menjalin perjanjian persahabatan di Sunda Kelapa atau Jakarta modern saat ini. Dengan tujuan memperkuat hubungan dagang, Portugis ingin mendirikan benteng dan mendapatkan akses perdagangan lada. Sementara Pajajaran berharap mendapat bantuan militer dari Portugis untuk melawan Kesultanan Demak yang semakin kuat. Perjanjian ini kemudian diwujudkan dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao Sunda Kelapa. Namun rencana ini tidak terrealisasi karena Portugis tidak sempat membangun benteng dan Sunda Kelapa akhirnya jatuh ke tangan Demak pada tahun 1527. Selanjutnya, keberadaan Portugis di Ternate. Bangsa Portugis tiba di Ternate pada tahun 1512 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh, dan awalnya menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Ternate. Mereka diizinkan mendirikan benteng Sao João Baptista pada tahun 1522. Namun hubungan memburuk karena monopoli perdagangan dan campur tangan Portugis dalam urusan politik kerajaan. Ketegangan ini memuncak dengan pembunuhan Sultan Hairun pada tahun 1570 yang memicu pemberontakan di bawah Sultan Baabullah, dan akhirnya Portugis diusir dari Ternate pada tahun 1575, menandai berakhirnya dominasi mereka di Maluku. Akhir kekuasaan Portugis di Indonesia terjadi pada awal abad ke-17, ketika kekuatan mereka semakin melemah setelah serangkaian konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal dan kedatangan Belanda. Pada tahun 1605, Belanda melalui VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon, yang merupakan pusat kekuatan Portugis di Maluku. Setelah itu, pengaruh Portugis di Indonesia terus menyusut, hingga akhirnya mereka hanya tersisa di wilayah timur-timur hingga abad ke-20. Kekalahan di Maluku menandai berakhirnya dominasi Portugis di Nusantara, dengan Belanda menggantikan posisi mereka sebagai kekuatan kolonial utama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.